Ini itu yang juara di SMA Taruna Negara, nah Taruna Nusantara di Magelang. Itu juga itu kebetulan anaknya waktu mau final itu kita ajak refreshing. Kami tidak menekankan untuk wajib juara nomor 1 tidak. Tetapi kalau nanti mengapa demikian? Karena kalau kita mewajibkan itu nanti khawatir jadi beban. Dengan kita penting proses usaha dengan sungguh-sungguh, maka dari hasil proses itu pasti akan menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Faizin. Alhamdulillah kita masih di Kediri ini. Tadi kita sudah berbincang dengan salah satu siswi dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Kediri yang berhasil mendapatkan juara 1 pada lomba inovasi di SMA Taruna Nusantara Magelang. Dan kini saya bersama dengan kepala madrasahnya, yakni Pak Hadi, sebagai kepala MTSN 2 Kota Kediri. Saya akan berbincang dengan beliau terkait dengan bagaimana mengelola madrasah dan memanajemeni madrasah sehingga menghasilkan siswa-siswi yang ahli di bidang riset. Nama panggilannya adalah Pak Hadi. Nanti Pak Hadi biar bercerita sendiri tentang nama panjangnya dan kisah tentang bagaimana beliau bisa menjadi kepala MTSN 2 Kota Kediri. Baik, kita sapa Pak Hadi. Selamat malam Pak Hadi. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Hadi Suseno dan alhamdulillah saya di MTSN 2 Kota Kediri ini sejak tanggal 6 September tahun 2018. 2018 ya. Berarti sudah 4 tahun ya? 4 tahun lebih. 4 tahun. Artinya 4 tahun ini waktu yang lumayan cukup untuk mengukir prestasi, untuk mencetak siswa-siswinya mendapatkan banyak prestasi. Pak Hadi, kita mulai dari ini Pak Hadi. MTSN 2 Kota Kediri ini cukup terkenal dengan kegiatan risetnya. Nah, kita sahabat madrasah, terutama para guru dan kepala madrasah ingin tahu nih kiat-kiatnya apa, bagaimana sih membentuk atau membuat program-program di madrasah sehingga madrasahnya bisa terkenal sebagai madrasah riset begitu. Silakan Pak Hadi. Ya, terima kasih. Saya datang di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Kediri, seperti saya sampaikan, dilantik tanggal 6 September tahun 2018. Kemudian terus terang saya sudah baru mendengar kalau madrasah kita itu adalah madrasah riset. Oleh karena itu ketika tanggal 6 itu dilantik, kemudian tanggal 7 saya ditugaskan ke Surabaya, yang kebetulan saya belum menginjak di MTSN 2 Kota Kediri. Nah, di Surabaya kebetulan ketemu yang namanya Pak Suwardi. Nah, ketemu di Pak Suwardi di teras. Saya perkenalkan dengan Pak Suwardi, saya di sana, saya sekarang di MTSN 2 Kota Kediri. Dan alhamdulillah saya diberi informasi bahwa di MTSN 2 Kota Kediri yang notabene adalah itu ada namanya pembina riset. Namanya siapa ya? Bu Eni gitu. Tolong itu dijaga, dirawat. Terus terang seperti itu. Saya otomatis ketika datang mencari-cari namanya Bu Eni yang mana ya sebelum ya saya saya keluar. Saya tidak ingin menanya namanya Bu Eni mana, tidak saya tidak cari. Jaim saya keluar ya. Artinya saya harus mencari secara natural untuk supaya mana yang namanya Bu Eni. Emang kenapa Bu Eni ini? Nah itu kenapa kok disebut Pak Suwardi? Nah, Pak Suwardi ini salah satu pejabat di Direktorat KSKK. Iya, yang betul. Sekarang waktu itu masih Bapak kasih kurikulum di MA. Ya, betul. Ya, sehingga saya apa kelebihannya? Kan jadi pertanyaan ini ya. Terus terang itu. Kemudian kami mencari otomatis mengamati orang baru, wajar mengamati
ngombloi apa namanya? Ya mengamati lagi. Ngombloi sekarang tidak tahu apa-apa gitu saja. Dan alhamdulillah kemudian saya baru tahu bahwa yang bersangkutan memang betul-betul telah merintis luar biasa. Terus kemudian saya tanya-tanya, ternyata riset itu sudah diawali melalui proses yang panjang. Oke. Otomatis saya kan harus melihat ke belakang. Artinya sejarah kok bisa risetnya itu bagaimana. Ternyata dari situ melihat dari 2024, 2005 sampai 2027 itu merupakan dibuat ekstra wajib bagi kelas unggulan. Grand Design. Nah, ya Grand Design dari kelas wajib dulu. Kemudian setelah itu dikembangkan menjadi sampai 2010 itu ekstra untuk umum secara umum. Semuanya diperkenankan. Kemudian perkembangan berikutnya riset jadikan mulok. Khusus kelas 7. Khusus kelas 7 ya. Kemudian berkembang kelas saya ketika situ semua kelas 7 dan kelas 8. Begitu saya hadir, setelah saya 1 tahun, kemudian kita buat review kurikulum, kemudian kita buat untuk mulok untuk semua kelas 7, 8, 9. Minimal dengan tujuan minimal anak-anak ini sudah mengenal riset lebih awal dan selama 3 tahun mereka sudah mengenal. Kalau sudah mengenal nanti tentunya yang lebih mengenal lagi juga dikembangkan di ekstranya. Selain mulok juga di ekstranya itu ya. Jadi kalau di mulok itu berapa jam? Untuk di mulok untuk saat ini masih 1 jam pelajaran karena keterbatasannya SDM. Nah, kalau nanti kita ambil 2 jam itu juga jamnya terlalu tinggi dan anak-anak pulangnya akan lebih sore, ekstranya tidak kebagian. Itu ya. Kalau ekstra berapa jam? Ekstranya juga rata-rata 1 jam, 1,5 jam waktu jam. Kalau jam pelajaran kan 1 jam hanya 40 menit. Oke, kalau berarti ada berproses ya dari muatan lokal per kelas, per jenjang, kemudian sekarang sudah berlaku untuk semua kelas ya. Nah, yang biasanya menjadi hambatan itu bagi pengelola madrasah yang ingin mewujudkan madrasahnya menjadi madrasah riset itu pengelolaan atau manajemen keuangannya seperti apa sih? Kan itu biayanya nggak murah ya Pak ya. Riset itu mahal, harus punya lab, harus hire guru pembimbing, belum nanti kalau mau ikut riset harus ke lab, harus macam-macam gitu. Dan alhamdulillah berkat dukungan dari semua pihak terkait dengan anggaran, insya Allah kami tidak terlalu ada masalah ya. Nah itu caranya gimana biar nggak ada masalah? Karena apa? Karena kita diberi keleluasan untuk mengelola BOS yang pertama. Oke. Kalau BOS itu sudah dari BOS ya. Salah satunya dari BOS. Salah satunya dari BOS. Kalau itu nanti kegiatan yang tidak bisa dibiayai BOS, kita minta dukungan dari komite. Nah, dari komite luar biasa ketika apalagi kalau itu untuk kegiatan prestasi. Kalau hambatan itu pasti ada. Misalkan seperti apa? Hambatan-hambatan itu adalah kadang-kadang waktu seperti kurang. Waktu seperti kurang. Padahal di madrasah kita juga sudah 1 minggu itu 7 hari, 1 hari 24 jam. Itu kayak seperti kurang. Sepertinya seperti itu. Sehingga teman-teman yang luar biasa dari pembina riset dari Bu Eni, Bu Farida, Bu Zaro, dan bubu yang lain ini juga luar biasa telah berinovasi. Bahkan kadang-kadang mereka diajak ke rumah gurunya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan itu alhamdulillah dengan totalitas, dengan kreativitas supaya mereka itu dapat goalnya maka mereka memang betul-betul totalitas untuk membimbing. Yang terakhir ini kemarin itu yang juara di SMA Taruna Negara, Taruna Nusantara di Magelang. Itu juga itu kebetulan anaknya waktu mau final itu kita ajak refreshing. Semacam sekal. Tapi di sekal ya mereka juga menikmati sekalnya. Ketika malam juga
eh, berinovasi untuk tetap belajar risetnya, menyiapkan mau final. Dan alhamdulillah semua itu kalau berproses, ada usaha dengan yang luar biasa, yang giat, itu mereka ada kita memetik hasilnya. Karena kami tidak menekankan untuk wajib juara nomor 1, tidak. Oh, gitu, Tetapi oke. kalau nanti, mengapa demikian? Karena kalau kita mewajibkan, itu nanti khawatir jadi beban. Dengan kita penting proses usaha dengan sungguh-sungguh, maka dari hasil proses itu pasti akan menikmati. Ya. Ya, gitu ya. Nah, gini Pak, kalau anak-anak yang ikut riset itu kan biasanya mereka butuh waktu Iya. panjang dan lama, Iya. terus kadang pas jam-jam pelajaran utamanya bahkan terganggu. Nah, apakah dari kepala madrasah ini punya kebijakan khusus bagi mereka yang sedang melakukan riset itu? Ya. Treatmentnya seperti apa? Ya. Tentu ketika anak-anak itu punya kreativitas, kita beri waktu yang longgar. Terkait dengan kegiatan pembelajaran nanti bisa menyesuaikan. Dan tentu kita juga memberikan semacam dispensasi. Iya. Dispensasinya berupa kita membuat surat kepada guru yang mengajar di kelas itu untuk memberikan dispensasi anak ini diberi waktu untuk mengikuti menyiapkan kegiatan yang terkait dengan pembimbingan riset yang notabene ini adalah memang brand kita gitu ya. Dan anak-anak tentunya juga nanti setelah itu mengejarnya adalah karena kita kebetulan pakai layanan SKS, mereka juga akan mandiri. Oh, gitu. Nah, Layanannya dengan SKS. mandiri maka mereka akan secara istiqomah atau kontinu, mereka akan meminta bimbingan pada guru yang bersangkutan. Kalau sudah siap untuk ulangan sendiri ya kita layani dengan ulangan gitu ya. Oke Pak, kita ambil Penilaian, dulu Pak ya. sebelum Siap, lanjut siap. pertanyaan berikutnya. Nah, gini Pak, MTSN 2 Kediri sudah sekian tahun lah terkenal sebagai madrasah riset gitu ya. Dan tentu banyak sekali prestasi yang sudah diukir oleh anak-anak MTSN 2 Kota Kediri, baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama ataupun kementerian lain seperti BRIN dan juga terakhir itu SMA Taruna Nusantara. Prestasi-prestasi itu efeknya apa? Terutama bagi institusinya dan juga bagi anak-anaknya. Ya. Mungkin bisa diceritakan ke kita. Tentunya semua itu membawa manfaat, Ya. membawa hikmah. Dan alhamdulillah dengan prestasi yang luar biasa di MTSN 2 Kota Kediri, yang terutamanya terkait riset, itu membawa dampak madrasah kita itu lebih dikenal. Oke. Dikenal oleh masyarakat. Insya Allah kalau di madrasah sebagai rujukan madrasah riset salah satunya adalah di MTSN 2 Kota Kediri. Termasuk kalau di kita ke pusat juga pasti rujukannya kalau orang-orang konsultasi ke pusat rata-rata ke MTSN 2 Kota Kediri terkait riset, bagaimana cara mengelola manajemennya riset, bagaimana itu adalah rata-rata ke MTSN 2 Kota Kediri, rata-rata ya, tidak satu-satunya tidak, meskipun ada tempat lain saya tidak akan menyebut. Yang kedua, efek dari anak sendiri itu anak makin pede, makin percaya diri dan dalam melakukan penelitian. Kita bayangkan anak seusia SLTP atau MTS ini bisa melakukan riset, bahkan risetnya itu kadang-kadang kata Pak Direktur waktu itu, ketika saya mendampingi di SPD, itu katanya risetnya itu setingkat dengan S1, bahkan ada yang setingkat S2. Karena apa? Betul-betul mengajarkan penelitian yang notabene adalah juga ke lab. Loh, labnya MTS itu memang sederhana. Sederhana artinya kalau itu lab di madrasah tidak ada, alatnya kurang, maka kita juga wajar. Dan juga kita bisa menginovasi bekerja sama dengan perguruan tinggi. Yang otomatis perguruan tinggi yang ada di alat yang perlu yang digunakan itu, yang dibutuhkan. Salah
satunya adalah misalnya kita kalau itu ada di UIN, kita di UIN Maliki. Kalau itunya adanya di UM, kita ke UM Malang. Kalau itu ada di UNESA, kita ke UNESA. Kalau ada di Unisma juga ke Unisma. Jadi tidak melulu satu. Bahkan kalau itu yang setara, kalau ada di MAN, ya kita ke MAN. Salah satunya kita dulu pernah ke MAN Serpong, MAN IC Serpong. Itu misalnya berarti. Jadi tidak menjadi penghalang kalau tidak memiliki alat. Ya, jadi kita bisa bekerja sama. Dan kerjasama itu nanti malah akan biayanya insya Allah akan lebih murah sebenarnya secara nominal lebih murah karena kita tidak perlu merawat alat-alat yang ada itu ya, baru beli ya. Nah, oke Pak, mungkin terakhir ini banyak sekali nih madrasah-madrasah di daerah baik yang negeri maupun yang swasta yang ingin membranding diri mereka sebagai madrasah riset. Kira-kira nih mungkin Bapak punya saran atau tips-tips yang praktis bagaimana membranding madrasah agar menjadi madrasah riset. Silakan. Ya, terima kasih bagi teman-teman dari madrasah baik negeri maupun swasta yang terkait dengan ingin menjadi madrasah riset. Tentunya yang kami sarankan adalah proses. Karena proses itu oleh karena itu tidak bisa bim salah bim langsung kita untuk ujuk-ujuk pengen juara. Kalau pengen ujuk-ujuk pengen juara itu nantinya tidak akan bisa istiqomah. Oleh karena itu mulailah dari hal-hal yang kecil yang notabene bisa dilakukan. Ya seperti misalnya dari ekstra seperti yang best practice yang telah kami lakukan di MTSN 2 Kota Kediri melalui dengan ekstra care-nya. Setelah eksakir kemudian berkembang dengan baik, maka baru masukkan misalnya dimasukkan di mulok. Meskipun masuk mulok tapi ekstra tetap jalan. Karena di mulok itu untuk mempelajari secara general supaya anak-anak mengenal di riset. Kalau sudah mengenal di riset untuk memperdalamnya lebih dalam lagi, maka mereka bisa ke ekstranya. Dari ekstra itulah mereka nanti akan tumbuh. Jadi untuk bisa menjadi madrasah riset tidak semuanya harus bisa melakukan penelitian, tidak. Tapi ya muncul dari sekian itu muncul yang mereka yang bisa berhasil dalam melakukan kegiatan ini 1-5% itu saja sudah bisa muncul, itu sudah berhasil. Itu ya. Tidak harus sekian persen. Antara 1-5% itu adalah sudah muncul, itu sudah nanti akan membawa madrasah kita yang bisa gaungnya luar biasa. Karena apa? Karena dari sekian ini kalau sudah 5% sudah banyak. Bahkan 5% itu sudah banyak untuk kalau muridnya peserta didiknya itu adalah di atas 1.000 kan sudah banyak gitu ya. Itu saya kira sehingga nantinya mudah-mudahan teman-teman tidak patah semangat untuk menjadikan madrasah anak-anak itu peserta didik, anak-anak mulai mengenal sejak dini terkait riset. Riset itu tidak harus yang muluk-muluk, sebenarnya ringan yang ada di sekitarnya. Nah, yang ada di sekitarnya, seperti yang ada di MTSN 2 Kota Kediri yang bisa membawa anak peserta didik kita ke luar negeri, itu hanya cukup mengeram pisang. Nah, mengeram pisang itu aja dibuat penelitian itu sudah luar biasa. Luar biasa ya. Itu ya. Kemarin sudah sama BRIN, dulu kan masih LIPI. Nah, masih LIPI. Oke, baik Pak Adi, terima kasih teman-teman sahabat madrasah. Kita sudah mendapatkan banyak informasi terkait bagaimana mengelola, bagaimana manajemen membentuk madrasah riset. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Hadi bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.